Setiap istrinya nanya baju ini bikin aku gendut atau enggak, suami ini nggak boleh bilang dia cantik sama sekali, kalau enggak ini yang terjadi. Jadi kisahnya di sini, suaminya itu lagi mau ajak keluarganya untuk beli baju baru buat hari raya. Tapi dia itu nggak sadar kalau misalkan hal itu adalah hal paling menegangkan. Bahkan pas ketemu temennya, dia bilang ke suaminya kalau kamu harus kuat hati kalau bawa bini dan anak kamu. Tiba-tiba bener aja dong istrinya nanya ke dia, "Ayah, baju ini bikin mama gendut atau enggak?" Di sini ayahnya benar-benar takut banget salah jawab. Bahkan semua pengunjung lainnya ikut deg-degan guys kalau dia salah jawab. Pertama dia jawab cantik, tapi tiba-tiba istrinya malah marah banget. Cantik, yang cantik aku atau bajunya? Terus tiba-tiba anaknya kasih tahu kalau ayahnya harus jawab yang C, dimana bilang kamu itu menawan banget, warnanya cocok banget buat kamu. Apalagi bajunya ada taburan manik-manik yang cocok banget sama kamu. Di situ semua orang benar-benar udah deg-degan banget, tapi ternyata istrinya malah suka. Sehingga dia bebas banget dari masalah dan bisa merayakan hari raya dengan tenang. Setiap tahun nenek ini selalu ngajakin cucunya untuk ngupas bawang, tapi cucunya nggak ada yang mau karena neneknya tuh julid banget. Jadi kisahnya saat itu lagi hari raya, jadi biasanya cucu-cucu dan anak-anaknya datang ke rumah neneknya, di mana neneknya itu dikenal dengan nama Mak Bawang. Itu semua karena neneknya tuh sering banget motong-motong bawang dan kalau masak bawangnya super banyak. Tapi kalau misalkan Mak Bawang ini lagi motong bawang, dia itu selalu ngajak cucunya ikut motong. Tapi cucunya mulai takut banget karena sering ditanya-tanya pertanyaan yang benar-benar krusial. Kayak, kamu kapan punya pacar? Kamu mau sampai kapan? Kalau orang-orang udah punya pacar, udah nikah, kamu masih gini-gini aja. Padahal cowok ini baru aja putus sama pacarnya, jadi dia bingung banget dan gak mau ngomong soal itu. Gak hanya itu aja, si Mak Bawang itu langsung ke cewek yang ini juga dan nanya lagi, kamu kapan hamil? Kamu nanti kalau misalkan suami kamu kerja, kamu sendirian loh di rumah? Dan pertanyaan itu ngebuat cewek ini benar-benar sensitif dan sakit banget. Bahkan si cewek itu gak bisa nahan nangis, tapi malah dikatain sama keluarganya, dibilang dia itu gak pernah masuk dapur, gak pernah motong bawang. Padahal di sini dia benar-benar udah kesel banget. Tapi tiba-tiba dia sadar Mak Bawang itu melakukan itu karena Mak Bawang tuh nggak kayak orang-orang lainnya menggunakan HP untuk mengetahui keadaan dari cucunya. Makanya setiap tahun dia itu selalu bertanya. Bukan maksud untuk julid, tapi sebenarnya untuk memberikan kasih sayang karena dia peduli banget sama cucunya. Anak ini punya kemampuan di mana matanya itu bisa menembus tubuh seseorang sehingga bisa melihat kayak gini. Tapi akhirnya dia malah ditangkap guys. Jadi kisah dimulai dari anak ini bernama Claire. Dari kecil dia itu udah punya keanehan, matanya itu kayak X-ray gitu guys. Jadi bisa menembus ke dalam pakaian seseorang. Awalnya dia pikir dia itu akan dibully, tapi ternyata dia itu malah disukai banyak orang. Tapi suatu waktu dia itu bukan hanya melihat di dalam pakaian aja, tapi dia juga bisa melihat organ orang yang rusak di dalamnya. Kayak di sini dia itu ngelihat gurunya itu memiliki kerusakan hati. Dan itu ngebuat dia stres banget karena dia takut banget kalau misalkan dia itu akan ditangkap. Nah tapi semua itu masih dalam khayalan dia doang. Nah suatu hari dia nggak tahu orang tuanya kok ngajak dia ke rumah sakit. Nah saat dia udah ketemu dokter, tiba-tiba ayah dan ibunya ninggalin dia dong. Dan yang ada di pikiran dia, ayah ibunya tuh jahat banget mengirim dia untuk eksperimen. Tapi ternyata bocil ini lagi ujian pingin nyontek dari HP, tapi tiba-tiba sinyalnya kosong. Jadi kisahnya di sini lagi ujian biologi di mana mereka itu harus membedah katak. Tapi mereka takut banget dan gak tahu gimana cara membedahnya karena selama ini mereka gak dengerin pelajaran sekolah. Sampai akhirnya temennya bilang, udah kita lihat HP aja. Akhirnya mereka diam-diam buka HP dan buka internet. Tapi tiba-tiba saat kataknya mau dibedah, sinyalnya malah kosong dan jadi gak keputar videonya. Di situ mereka benar-benar nyesel banget karena sinyalnya benar-benar loading terus guys. Sampai akhirnya pas lagi loading kayak gini, tiba-tiba dia kaget banget. Karena kataknya malah bangun dan bilang dia untuk ganti provider yang lebih bagus. Di situ si bocil kaget banget dan langsung pingsan. Nenek ini berani banget ngajak ribut pasangan yang ngambil taksi dia sampai akhirnya ini yang terjadi. Jadi kisahnya di sini ada seorang nenek udah mau naik taksi, tapi tiba-tiba ada pasangan ini nyelak dia. Di situ nenek udah marah banget dan mulai mengeluarkan jurus dia untuk melawan pasangan tersebut. Bahkan dia menggunakan selendangnya dia yang panjang banget untuk mengikat pasangan tersebut. Tapi lama-kelamaan neneknya kena mental karena dia itu kalah sama pasangan tersebut dan dia minta ampun.
Ternyata semua itu hanya karena dia overthinking aja dan itu hanya ada di halusinasi dia. Padahal pasangan tersebut baik banget sama dia dan kasih taksinya untuk nenek ini. Tapi nenek ini aja yang mikirnya udah macem-macem, jadinya dia nyesel banget deh. Guru bule ini kaget banget, diajarin kalau makan itu pakai tangan, sampai akhirnya ini yang terjadi. Jadi kisahnya di sini ada seorang guru bule bernama Emma, dia itu baru aja datang ke Malaysia, di mana dia akan bekerja menjadi guru baru di sekolah ini. Awal-awal dia itu tegang banget, apalagi ketemu sama murid-murid barunya. Tapi murid barunya merasa seneng banget, merasa Ibu Emma ini benar-benar lucu banget karena dia merasa kepanasan di Malaysia. Gak hanya itu aja, pas si guru Emma itu istirahat, dia itu bingung banget kok orang-orang pada makan pakai tangan. Dan kayaknya nafsuin banget, akhirnya dia tanya ke anak muridnya. Terus muridnya bilang kalau ini adalah sarapan terbaik di dunia, dimana dia itu makan pakai nasi, terus diuel-uel dan pakai tangan makannya. Pas gurunya cobain, pertama-tama sih dia kepedesan. Tapi lama-kelamaan dia jadi suka banget, dia merasa guru itu bukan sebagai pengajar aja, tapi dia juga menerima pembelajaran dari anak muridnya untuk hal-hal yang belum dia tahu sebelumnya. Dan bahkan mereka itu jadi kompak banget. Tadinya guru Emma itu hanya pingin ke Malaysia selama 2 bulan aja. Tapi ternyata dia itu merasa kebahagiaan itu ada di Malaysia. Dan akhirnya guru Emma sampai dia tua, dia terbiasa untuk makan dengan tangan dan menurut dia ini adalah sarapan terenak di dunia. Bocil ini gak sengaja lecetin mobil orang, tapi malah diajak kabur sama temennya dan dia benar-benar nyesel banget karena ini yang terjadi. Jadi kisahnya di sini ada bocil bernama Safran bersama temennya lagi lomba balap sepeda. Nah karena mereka itu lagi cepet-cepetan dan cuman pingin menang aja, mereka itu nggak lihat ada mobil terparkir di situ. Dan nggak sengaja mereka itu jadi terjatuh dan mobilnya kegores. Tapi temennya Safran nggak mau tanggung jawab sama sekali, temennya malah bilang udah ayo kita kabur. Tapi Safran bilang kalau misalkan kita kabur nanti ini gimana, siapa yang tanggung jawab? Tapi temennya bilang, kalau misalkan kamu mau di sini, kamu berarti mau dipukulin. Nah, itu ngebuat Safran jadi takut banget dong, karena dia takut juga kalau misalkan dia dipukulin warga. Tapi dia merasa bersalah kalau misalkan dia nggak ngaku. Dan saat itu, temennya dengan gak peduli sama sekali langsung kabur aja dan membuat Safran itu jadi galau. Akhirnya Safran juga kabur juga karena dia takut dong tanggung jawab sendirian. Sampai akhirnya pas dia lagi perjalanan pulang, dia tuh kaget banget. Dia melihat dirinya sendiri udah meninggal dan lagi diomongin orang. Bahkan ketika dia samperin ibunya bilang Safran masih hidup ibu, Safran masih hidup, ibunya tuh gak bisa ngeliat dia sama sekali dan itu ngebikin dia stres banget. Ternyata itu semua hanyalah hayalan Safran aja, itu tuh bukan ibunya tapi tukang cilok doang. Safran jadi sadar kalau dia gak mau meninggal dalam keadaan bersalah seperti itu. Setelah itu Safran yang habis ketakutan banget karena melihat dirinya meninggal, dia langsung memeluk ibunya. Dan bahkan dia langsung minta maaf ke orang itu dengan kasih catatan ke mobilnya dan ngaku kalau misalkan dia itu yang menggores mobilnya.